Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita bersua kembali dalam sesi acara yang rutin biasa kita lakukan, khususnya di lingkungan KK Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan untuk sesi acara kali ini, yakni bertemakan SOS seri yang ke-21 di sesi yang kedua, bertemakan tentang fraud shenanigan at startup company in new normal era. Dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Ruri Oktari Dinata, SE MSA. Untuk itu, pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hormat saya dan semoga beliau sudah bergabung mudah-mudahan dalam sesi acara kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, salam hormat saya kepada para pimpinan jajaran fakultas, Ibu Dekan, Ibu Dr. Atri Wahyuning Tias, kemudian Bapak dan Ibu Wakil Rektor, kemudian para pimpinan Prodi, para pimpinan KK, Bapak dan Ibu dosen, serta para sivitas Telkom University yang pada kesempatan hari ini ikut bergabung dalam sesi acara kita. Baik, untuk membangkitkan suasana kita pada siang hari ini, mari kita bangkitkan dengan semangat pagi. Oke, baik. Untuk susunan acara seperti biasa dalam dalam seminar online series yang ke-21 ini bisa juga kita jadikan SOS itu sebagai sharing online sesama dengan sesama sivitas, bahwa yang sesuai dengan runut acara yang pertama akan diawali dengan sama-sama menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars Tell You, kemudian langsung memperkenalkan kepada sesi pemateri dan mengisi langsung kepada acara materi kajian kita, kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk itu mari sama-sama kita menyimak dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan Mars Telkom University. Kepada panitia saya persilakan.
Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada acara inti kita, ada baiknya kita abadikan dulu sesi seminar kita pada kesempatan hari ini. Untuk itu saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu semua yang hadir untuk bisa menyalakan kamera. Nanti akan dipandu oleh host kita untuk hitungan dalam pengambilan gambar. Dipersilakan. Mari Bapak Ibu, kami tunggu. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk mengabadikan momen hari ini, yaitu mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mangga Pak Dwi Urip. Ya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, para audiens semuanya, sebelum kita masuk ke acara inti, ada baiknya saya perkenalkan dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita pada kesempatan hari ini, yakni Bu Ruri Oktari Dinata. Untuk itu bisa ditampilkan slide-nya. Jadi Ibu Ruri Oktari Dinata, SE MSA. Beliau adalah salah satu dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah menimba ilmu dengan menamatkan pendidikan di S1 Akuntansi di Universitas Negeri Medan, kemudian menyelesaikan program pasca sarjana di S2 Akuntansi Universitas Brawijaya, kemudian juga beliau pernah mengikuti program profesi akuntan di Universitas Brawijaya. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman yakni di bidang auditor. Pernah beliau bekerja di KAP DBSD dan A Malang sebagai junior auditor, kemudian dosen luar biasa di LP3I Malang, kemudian konsultan laporan keuangan di suatu startup dengan rentang yang
cukup lama juga. Kemudian juga pernah menjadi Finance Manager Startup di PT Say Grow Indonesia Salim Group di tahun 2018 dan 2019. Kemudian beliau juga pernah memposisikan sebagai asisten penelitian dosen Universitas Brawijaya, tutor tutorial online di Universitas Terbuka, dan hingga kini beliau adalah dosen profesional full-time untuk Prodi Akuntansi Telkom University. Oke, demikian sekilas dari pemaparan pengenalan dari pemateri kita pada kesempatan hari ini. Untuk itu, saya panggilkan kepada Ibu Ruri Oktari Dinata. Selamat siang Ibu, apa kabar Bu Ruri? Selamat siang Pak Di. Oke, salam sehat selalu Bu. Iya Pak, semoga kita semua sehat selalu. Baik, untuk materi hari ini, materinya saya bilang menarik Bu. Ini Ibu akan membawa tema tentang fraud shenanigan at startup company in new normal era. Jadi ini eranya era startup ya Bu ya. Eranya startup, kemudian di new normal era juga gitu. Ini mudah-mudahan membawa antusias dari para audiens semua. Mungkin juga nanti kita bisa saling menyampaikan informasi dan pandangan dari banyak rekan yang sudah bergabung dalam kesempatan hari ini. Baik, Bu Ruri, kami persilakan untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Kepada Ibu Ruri Oktari Dinata, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi Urip yang tadi juga sudah membacakan CV singkat saya. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dan Bapak semua yang sudah menyempatkan hadir di acara seminar online pada hari ini. Kemudian mungkin yang saya ingin menyapa juga yang saya hormati Ibu Dekan FTB, Bapak Ibu Wakil Dekan, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, Ibu-Ibu Ketua KK, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing di siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya untuk materinya. Baik Pak, punten udah kelihatan Pak? Sudah Bu, tinggal diklik tampilannya mungkin. Nah, sudah Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, pada siang hari ini saya akan membawakan satu materi. Ini sebenarnya saya cukup ingin sharing-sharing aja sesuai dengan pengalaman saya juga sebelumnya dan based on research yang udah pernah saya lakukan juga. Jadi materi ini mengenai fraud shenanigans at startup company at new normal era. Nah, jadi di sini, oke, sebentar. Sebentar ya Bapak dan Ibu, saya iniin dulu biar enak nih share screen-annya. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada beberapa pokok bahasan yang akan saya coba bahas di materi hari ini. Yang pertama, karena saya bahasannya adalah startup, maka saya akan coba dulu untuk overview startup itu sebenarnya apa, bagaimana, karena memang model bisnisnya itu cukup banyak, kemudian jenis-jenisnya juga bermacam-macam, dan level-levelnya itu juga kita harus tahu dulu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang fraud dan shenanigans-nya. Jadi mungkin lebih ke teori fraud dan shenanigans itu sebenarnya apa, masuknya kemana, ranahnya bagaimana gitu. Nah, kemudian di pokok bahasan ketiga, saya akan mencoba membahas fraud case at startup. Jadi ada beberapa case-case di startup yang sudah pernah terjadi. Dan yang terakhir adalah fraud shenanigans at startup in new normal era based on research. Jadi ini berdasarkan dengan research yang sudah saya lakukan dari tahun 2017 sampai dengan sekarang juga masih tetap melakukan research ini.
Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah overview dari startup-nya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa startup itu merupakan satu bisnis rintisan yang diharapkan dapat tumbuh dan menguasai ceruk pasar secara cepat dan selanjutnya menjadi perusahaan yang besar. Nah, kemudian biasanya lebih mengutamakan ide-ide baru dan memberi solusi permasalahan bagi konsumen dan mengandalkan teknologi untuk membantu pertumbuhan bisnis. Maka tidak salah jika sebagian orang memandang bisnis startup merupakan bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Jadi di sini kita tahu sendiri ya Bapak dan Ibu, kita juga udah lihat banyak sekali startup di sekitar kita yang memang semuanya itu, bisnis-bisnis tersebut bisa berkembang menjadi perusahaan yang besar. Contohnya Gojek. Kemudian dia bisa merger dengan Tokopedia, dan akhirnya mereka juga udah mulai punya wacana untuk IPO gitu. Nah, memang segmen bisnisnya mereka itu progresnya luar biasa, karena mereka itu punya visi dan misi untuk menjadi perusahaan yang cukup besar dan bisa menguasai gitu. Contoh lain lagi misalnya seperti Alibaba Group. Nah, itu juga startup yang cukup besar sekali ya sekarang. Bahkan Alibaba Group itu merupakan satu startup yang paling besar di dunia gitu dibandingkan dengan startup-startup lainnya. Dan memang di startup ini yang paling diandalkan adalah teknologi. Karena memang mereka base-nya adalah teknologi. Jadi orang-orang tuh sering sekali menganggap bahwa startup ini sama kayak UKM atau UMKM. Padahal sebenarnya berbeda. Dari progres, perkembangan bisnis, mereka memiliki perbedaan. Karena di UKM sendiri merupakan bisnis yang tidak memfokuskan usahanya untuk menjadi perusahaan besar dan memiliki skala target pasar yang lebih terbatas. Jadi kita bisa lihat kayak UKM-UKM sekarang, contohnya misalnya kayak salon, kemudian usaha-usaha kerajinan tangan, itu semua memiliki skala target pasar yang jauh lebih terbatas dibandingkan dengan startup. Jadi startup ini memang yang paling diakui itu adalah inovasi, keunggulan dari teknologi. Jadi di situ ada perbedaan antara startup dan UKM. Nah, kemudian dengan meningkatnya perkembangan teknologi, pertumbuhan startup di Indonesia juga semakin pesat. Jadi ini saya mengutip dari laman startupranking.com, ternyata Indonesia itu menduduki peringkat kelima untuk startup terbanyak di dunia. Jadi yang pertama itu diduduki oleh Amerika Serikat dengan 68.875 startup, ada India dengan 11.000 startup, kemudian di UK ada 5.800, Kanada 3.000, dan di Indonesia itu sekitar 2.273 startup. Dan ini tentunya menjadi salah satu kemajuan ya bagi Indonesia karena ternyata inovasi-inovasi itu cukup banyak sekali nih ada di Indonesia. Apalagi sebenarnya kan untuk pendiri-pendiri startup ini sendiri merupakan anak-anak muda yang punya inovasi gitu. Jadi ini merupakan satu prestasi yang cukup membanggakan untuk Indonesia. Nah, kemudian startup sendiri ini tentunya tidak lepas dari peran OJK sebagai lembaga pengawas. Nah, di sini menurut laporan OJK, terdapat peningkatan startup. Ini OJK itu lebih mengawasi startup yang base-nya adalah fintech ya, Bapak dan Ibu. Jadi lebih ke financial technology. Nah, ini harus berizin dan diawasi oleh OJK dari tahun ke tahun. Dan ini ada peningkatan nih untuk jumlah startup yang diawasi oleh OJK. Jadi kita lihat di sini di tahun 2019 itu ada 127 startup baru yang diawasi oleh OJK. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup banyak juga. Ada 161 startup baru yang diawasi oleh OJK. Tapi di 2021 mungkin mengalami sedikit penurunan karena pandemi. Jadi ada 146 startup baru yang diawasi oleh OJK. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis startup. Karena kita tadi udah bahas startup itu berbeda dengan UKM, maka sebenarnya jenis-jenis startup juga macam-macam nih sekarang. Dan saya yakin sekali Bapak dan Ibu juga pasti sudah banyak mengenal jenis-jenis startup ini ya. Jadi dari bidang sekuritas kita bisa lihat ada Bareksa, di bidang properti ada Mamikos, rumah.com gitu. Jadi sekarang kebayang semuanya itu udah serba mudah dibandingkan dengan zaman dulu.
dan didukung oleh kehadiran startup-startup ini. Kemudian di bidang edukasi ada Ruang Guru, ada Kuiper, Skill Academy. Di bidang kesehatan juga ada Halodoc dan Alodokter. Kemudian di bidang akomodasi dan perjalanan ada Traveloka, Tiket.com, Gojek, e-commerce ada Shopee, Tokopedia, dan di bidang fintech ini juga kita sering banget pakai gitu ya. Ini Link Aja dan Dana merupakan satu dompet bagi kita juga untuk memudahkan kita. Saya yakin sekali Bapak Ibu pasti mengenal semua startup-startup ini karena memang udah tidak asing dan kita juga sering menggunakan ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis pendanaan startup. Nah, pendanaan startup itu juga macam-macam Bapak dan Ibu. Jadi bisa didapatkan dari teman dan keluarga, bisa juga dari business angel atau para pendiri perusahaan startup yang memutuskan untuk berinvestasi dalam perusahaan startup baru. Jadi di sini business angel ini misalnya saya merupakan founder untuk sebuah startup gitu. Nah, kemudian saya punya modal. Nah, saya akan memodali startup saya ini untuk bisa berkembang dengan lebih besar. Nah, kemudian ada juga micro venture capital. Ini modal dalam bentuk uang dari berbagai investor. Jadi sekarang pun banyak sekali startup-startup yang dia itu berusaha untuk mendapatkan investasi dari berbagai investor. Baik itu dari investor perusahaan maupun misalnya dari perorangan gitu. Jadi banyak sekali yang sekarang seperti ini. Contohnya kayak dulu saya kerja di salah satu startup, awalnya mereka itu berdiri sendiri Bapak dan Ibu. Nah, kemudian karena membutuhkan investasi yang luar biasa lebih banyak lagi daripada sebelumnya, maka pada saat itu perusahaan startup tempat saya bekerja itu membutuhkan pendanaan lain dengan cara micro venture capital, dan ternyata Salim Group lah yang mau menginvestasikan dan berinvestasi untuk startup tersebut. Namun syaratnya memang kita harus berada di bawah afiliasi Salim Group pada saat itu. Nah, kemudian yang terakhir ada jenis pendanaan crowdfunding. Jadi ini praktek penggalangan dana dari banyak orang, biasanya melalui internet. Pasti Bapak dan Ibu juga tidak asing dengan Kita Bisa. Nah, Kita Bisa itu juga merupakan salah satu bentuk startup yang dia itu bergerak di bidang crowdfunding. Dan nggak cuma itu, banyak lagi yang lainnya, contohnya kayak startup-startup yang bergerak di budidaya investasi. Biasanya mereka itu akan menjualkan atau memasarkan produknya mereka di internet, kemudian orang-orang atau investor siapapun bisa berinvestasi untuk produknya mereka. Gitu. Jadi nanti akan ada profit return, akan nanti ada pengembalian modal gitu. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk crowdfunding yang biasanya memang dilakukan dengan campaign. Nah, kemudian di sini ada level startup. Jadi Bapak dan Ibu, level startup itu juga ada 3 sebenarnya. Ini yang kita juga udah sering dengar, saya yakin pasti sering banget dengar. Ada yang namanya unicorn, ada dekakorn, dan hektokorn. Nah, kalau unicorn sendiri itu sebenarnya adalah level startup yang mana bisnisnya itu sudah memiliki nilai valuasi mencapai 1 juta atau setara dengan 14 triliun. Contohnya kayak Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia. Jadi mereka itu udah ada di level unicorn, Bapak dan Ibu. Nah, nilai valuasinya itu dilihat dari mereknya mereka, namanya mereka. Jadi sebenarnya nama Traveloka itu tuh merupakan nilai valuasi. Dan dari situlah nanti akan kita bisa menghitung atau kita bisa mengukur nih si Traveloka ini udah sampai di level yang mana. Begitu. Kemudian ada dekakorn. Ini perusahaan yang mempunyai nilai valuasi 10 kali lipat dari unicorn. Jadi sebesar 10 dolar miliar. Ini bisa dibayangin 10 kali lipat dari 14 triliun rupiah. Jadi nilai valuasinya mereka itu sudah sebesar itu. Contohnya Grab, kemudian Gojek udah ada di level dekakorn di tahun 2020 kemarin. Jadi nilai valuasi Gojek sekarang sudah sebesar itu. Padahal kita tahu sendiri bahwa kalau kita pikir startup itu sebenarnya nggak punya modal nih awalnya Bapak dan Ibu. Waktu mereka berdiri. Bukan nggak punya modal, maksudnya nggak punya aset.
modal itu kan bisa didapat dari mana-mana ya, dari foundernya sendiri mungkin yang dia mau jadi business angel gitu kan, dari teman, keluarga, micro capital dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya startup ini kan nggak punya aset, tapi mereka punya aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujudnya salah satunya adalah si nilai valuasi dari bisnis startup tersebut. Makanya bisa kita anggap, bisa kita lihat dari level-levelnya. Ada yang unicorn, decacorn, hectocorn. Nah, untuk hectocorn sendiri, ini perusahaan yang nilai valuasinya sudah mencapai 100 miliar dolar. Dari seluruh dunia, gelar hectocorn ini hanya dimiliki oleh satu perusahaan, yaitu Ant Financial, yang dulunya dikenal sebagai Alipay, yang merupakan afiliasi dari Alibaba Group. Jadi Alibaba Group itu si Ant Financial ini merupakan satu startup yang sekarang paling besar nilai valuasinya di dunia. Makanya kita nggak heran kalau kita lihat berita, lihat media, Jack Ma itu sering hilang-hilangan gitu ya, sering dicari orang gitu, karena memang dia itu satu-satunya orang di dunia yang perusahaannya itu punya nilai valuasi paling tinggi. Nah, jadi di situ perbedaannya. Makanya setiap startup yang memang dari bawah nih berkembangnya, berproses, itu semua berusaha untuk mencapai level-level ini. Jadi yang paling bawah targetnya adalah menjadi unicorn. Setelah unicorn pasti ada target-target untuk menjadi decacorn, hectocorn, dan nggak tahu nanti di atas hectocorn mungkin ada lagi. Kalau Ant Financial ini ternyata bisa lebih besar lagi nilai valuasinya. Okay. Next, kita masuk di model bisnis. Nah, model bisnis startup ini juga macam-macam Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya ada beberapa lagi, tapi memang yang paling sering itu adalah model bisnis yang 3 ini. Yang pertama B2B, ini business to business. Jadi ada contoh startup namanya indonesiaproduct.com. Dia itu memasarkan produk-produk UKM Indonesia ke pasar yang lebih besar. Jadi mereka ini saling bertukar bisnis gitu. Penawarannya adalah si indonesiaproduct.com akan memberikan satu jasa marketing untuk memasarkan produksi UKM. UKM juga akan menerima itu. Jadi business to business. Nah, nggak langsung nih ke customer karena kan mereka ini sama-sama bisnis dan mereka tuh bekerja sama gitu. Nah, kemudian yang kedua ada B2C, ini business to customer. Di sini bisnis yang sifatnya langsung ke customer. Contohnya Shopee, Tokopedia. Tentu saja kita juga udah sering ya belanja-belanja di Shopee dan Tokopedia. Shopee dan Tokopedia itu memang model bisnisnya adalah B2C. Jadi kita bisa langsung merasakan layanannya secara langsung dan langsung kita rasakan ke customer ya dari bisnis-bisnisnya mereka. Nah, itu model bisnis B2C. Nah, kemudian yang P2P, oh ya ini ada contohnya, gambar contohnya. Kemudian yang P2P ini ada peer-to-peer. Nah, ini biasanya fintech atau financial technology. Dia bergerak di lending, pinjaman. Contohnya kayak Amarta, pinjol, yang mungkin Bapak dan Ibu sering dapat nih teror-teror SMS-nya gitu kan, dari teman-teman yang mungkin pernah punya pinjaman online di mana, terus kita yang diteror, ditagih gitu mungkin ya. Nah, itu model bisnisnya mereka adalah peer-to-peer. Contohnya kayak si Amarta ini juga seperti itu. Jadi Amarta ini dia itu memberikan satu bentuk pinjaman ke UKM-UKM yang mungkin mau memperbesar bisnisnya gitu. Nah, mereka bisa mengajukan pinjaman tersebut ke Amarta. Nah, itu model bisnis P2P. Oke. Kemudian kita masuk ke sistem pencatatan akuntansi startup. Sebenarnya gimana sih sistem pencatatan akuntansi startup ini gitu kan? Karena memang dengan beragam dan macam-macam bentuk startup itu sendiri ya, dan kita juga kadang sulit untuk mengkategorikannya itu dia bergerak di bidang apa, di mana, apa yang mereka sediakan, layanannya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya sistem pencatatan akuntansi untuk startup sendiri ini saat ini juga sedang dalam perumusan IAI, khususnya fintech. Karena kalau misalnya startup yang dia bergerak di bidang jasa, itu kita masih bisa hitung, maksudnya sistem pencatatannya ya masih sama gitu dengan perusahaan jasa. Tapi kalau misalnya fintech yang dia
P2P, peer-to-peer tadi ini emang agak rumit. Makanya sampai saat ini secara khusus masih dalam perumusan oleh IAI. Nah, Ibu Dwi Martani yang merupakan perumus PSAK di Indonesia itu juga sudah melakukan survei juga. Ternyata memang 64% dari startup itu mengalami kesulitan dalam hal penyusunan keuangan, apalagi di aset tak berwujud. Karena kan gini Bapak dan Ibu, startup ini konsepnya kan suka bakar uang ya. Jadi mereka itu punya konsep itu untuk mendapatkan keuntungan. Misal, contohnya kayak Shopee, kemarin baru 99, gratis ongkir, berapa banyak, macam-macam gitu kan, dengan diskon yang gede-gedean gitu, flash sale, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu konsep bakar uang yang mereka lakukan sebenarnya. Nah, menurut Ibu Dwi Martani, dia mengatakan bahwa startup itu sebenarnya bisa menerapkan PSAK 19 terkait aset tidak berwujud dalam hal ini untuk si bentuk bakar uang tadi gitu. Karena yang penting si aset yang bakar uang tadi ini bisa disebut sebagai aset tidak berwujud selama itu dia itu bisa mendapatkan atau menghasilkan revenue. Jadi kita bisa menganggap yang bakar-bakar uang itu, jadi misalnya Shopee udah bakar uang berapa miliar nih buat gratisin ongkir di tanggal 99 gitu kan. Nah, mereka bisa menganggap itu sebagai bentuk aset tidak berwujud selama memang itu menghasilkan revenue. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pencatatan akuntansi secara khususnya itu sebenarnya sekarang semua startup juga masih meraba-raba ya. Maksudnya masih kita harus seperti apa, pengakuannya bagaimana, dan ini tuh masih terus belajar semuanya. Karena memang belum ada payung hukum juga kan untuk startup ini, kemudian belum ada pencatatan akuntansi yang secara khusus, apalagi di fintech. Dan kebetulan pengalaman saya yang lalu juga saya di fintech. Kalau misalnya kita melihat Gojek, sebenarnya kan Gojek itu juga sebenarnya nggak punya aset ya, Bapak dan Ibu ya. Mereka cuma punya aset tidak berwujud dari nilai valuasi perusahaannya dan mungkin konsep diskon-diskon yang memang sering mereka lakukan gitu di startupnya mereka. Cuman kalau misalnya kita lihat secara kasat mata kan sebenarnya mereka nggak punya aset. Coba bayangin Gojek sendiri, bahkan motornya aja tuh bukan punya Gojek. Motornya itu punya mitra, drivernya Gojek. Kemudian kayak GoFood, mereka nggak punya restoran sendiri kan. Mereka hanya sebagai perantara atau menjadi satu tempat untuk orang-orang tuh bisa lebih mudah memesan makanan atau melakukan perjalanan. Jadi kalau kita lihat mereka tuh sebenarnya nggak punya aset, tapi mereka bisa sehebat ini berjalan gitu. Nah, kemudian kita masuk ke resiko fraud. Nah, resiko fraud ini sebenarnya semua perusahaan juga pasti mengalami resiko ini. Karena fraud ini memang benar-benar resiko yang cukup besar yang dialami. Nah, makanya startup dengan model bisnis apapun sebenarnya tidak terlepas dari resiko fraud. Sama kayak perusahaan-perusahaan lainnya. Meskipun startup merupakan perusahaan rintisan based on teknologi, tapi secara umum startup ini masih tergolong rentan karena startup sendiri masih berada pada tahap pengembangan, sehingga akan sangat mudah terindikasi fraud. Nah, jadi dari beberapa kasus fraud yang sudah terjadi ya, ada satu startup dengan jenis pendanaan crowdfunding. Ini tuh rentan banget dengan fraud dan sekarang juga dikatakan ya emang terindikasi fraud gitu. Jadi namanya Angon ID. Ini merupakan satu startup yang memang dia tuh bergerak di bidang peternakan dan untuk mengumpulkan dana dia itu pakai sistem campaign. Nah, si Angon ini merupakan startup hasil inkubasi Indigo Creative Nation punya Telkom. Jadi sistemnya si Angon ini mereka punya konsep peternakan. Nah, semua orang zaman sekarang atau mungkin dari dulu mau berinvestasi gitu ya di bidang peternakan, pengen punya kambing, pengen punya sapi. Rata-rata kan orang gitu ya berinvestasi, tapi jarang sekali ada orang-orang yang bisa beternak gitu. Sehingga si Angon ini menyediakan layanan tersebut.
Mereka menyediakan sapinya, mereka menyediakan kambingnya, mereka mau buka produk itu, dan mereka campaign di internet. Jadi misalnya mereka mau membudidayakan sapi sebesar 500 ekor, nilainya 1 miliar misalnya. Nah, mereka akan campaign itu tuh, si sapi ini 500 ekor 1 miliar lewat internet, dan semua orang, siapapun bisa berinvestasi di produknya mereka tersebut gitu. Jadi kayak misalnya saya mau investasi nih ke si Angon 1 juta gitu. Nah, saya punya hak nantinya untuk mendapatkan profit return dan modal saya itu kembali gitu dari apa yang sudah saya investasikan ke Angon. Namun ternyata di tengah perjalanan mereka ini kewalahan, mungkin bingung ya, tiba-tiba awalnya mengembangkan produk tersebut, dapat dana yang cukup besar, investasi yang cukup banyak, pada akhirnya mereka menggunakan dana tersebut untuk operasional yang sebenarnya tidak perlu. Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi si founder, CEO, dan pimpinan-pimpinan si Angon ini. Makanya ini kalau misalnya dilihat ada beritanya tuh di liputan6.com, mereka dianggap pilot sekarang dan sudah tidak berjalan lagi nih operasional si Angon ID ini, karena memang sudah menyebabkan kerugian yang cukup banyak dan mereka tidak bisa mengembalikan dana-dana yang sudah dikeluarkan investor untuk berinvestasi di Angon ID ini gitu. Jadi kasusnya itu hampir sama kayak First Travel. Jadi kalau First Travel itu kan dia itu menggelapkan dana umroh ya. Jadi nggak orang-orang jemaah-jemaah yang mau berangkat umroh itu ternyata nggak bisa berangkat, harus nunggu berapa tahun. Lah ternyata di balik itu semua uangnya itu udah dipakai sama yang punya First Travel. Jadi kira-kira kasusnya Angon ID ini juga seperti itu. Nah, kemudian fraud case at startup. Jadi kenapa saya juga memilih materi ini untuk disampaikan, dan ini menjadi salah satu topik yang menurut saya menarik untuk dijadikan penelitian juga, karena yang pertama adalah semakin banyaknya perusahaan rintisan yang ada di Indonesia. Startup semakin banyak, anak-anak muda juga semakin berinovasi untuk membangun startup gitu ya. Karena kan startup itu pasti lahir dari inovasi-inovasi anak muda, yang saya pikir seharusnya mereka itu masih bersih sekali dari fraud. Itu yang membuat saya jujur tidak habis pikir kenapa satu startup yang isinya anak-anak muda dengan inovasi yang luar biasa, kenapa harus dikotori dengan tindakan ini gitu. Nah, kemudian kepercayaan masyarakat itu mulai tertuju pada startup. Jadi sekarang juga banyak sekali orang-orang masyarakat yang mulai berinvestasi nih di startup. Jadi masih ada orang-orang yang mungkin berinvestasi membeli saham, itu juga pasti masih ada, punya konsumennya sendiri gitu ya, punya investornya sendiri. Tapi sekarang orang-orang juga udah mulai percaya sama startup gitu untuk berinvestasi di startup ini. Nah, kemudian alasan selanjutnya adalah teknologi bahkan belum bisa menjamin sepenuhnya perusahaan itu terbebas dari fraud. Jadi kita sendiri sebenarnya bisa beranggapan, wah kalau misalnya satu perusahaan ini teknologinya sudah bagus, seharusnya bisa lepas dong dari fraud gitu ya. Karena kan pengendalian internalnya kan luar biasa, internal kontrolnya juga pakai teknologi dan lain sebagainya. Tapi ternyata di startup sendiri yang emang based on teknologi, itu nggak seperti itu, masih sangat rentan untuk terindikasi fraud. Nah, kemudian investor banyak yang dirugikan dari ketidaksesuaian profit return yang ditawarkan atau dana investasi yang sama sekali tidak kembali. Jadi kasusnya sama kayak yang Angon tadi. Udah ada kesepakatan profit return-nya berapa nih untuk si investor, tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan di portofolio mereka gitu. Dan dana investasi juga kadang-kadang nggak kembali sama sekali. Modalnya tadi mungkin yang udah lewat campaign 1 juta dikeluarin, tapi ternyata 1 juta aja pun nggak balik gitu. Jadi gimana untuk investor-investor yang mungkin dia sudah berinvestasi sebesar ratusan juta atau bahkan ada yang miliaran. Nah, ini ada kasusnya Bapak dan Ibu. Nanti saya akan ceritain di research yang udah saya lakukan. Kemudian yang terakhir adalah kondisi investor yang tidak baik-baik saja selama pandemi menuntut startup itu untuk sprint. Jadi kalau di startup kita punya
satu sebutan untuk kita tuh harus bisa berkembang cepat, harus kita bisa berlari cepat untuk bisa sampai ke tujuannya kita. Jadi kita tuh harus sprint, benar-benar dituntut untuk sprint. Apalagi di kondisi-kondisi pandemi seperti ini. Jadi investor itu tentunya pasti akan menuntut kita tuh untuk itu. Karena apa? Supaya modal mereka bisa balik, mereka juga bisa dapetin keuntungan dari investasinya mereka. Padahal di masa-masa pandemi, startup juga kondisinya nih sangat-sangat lemah juga. Sehingga banyak cara yang dilakukan oleh mereka untuk menghindar dari tuntutan investor. Nah, kira-kira itu kenapa saya memilih untuk membahas ini. Kemudian kenapa juga topik fraud case di startup ini yang menjadi salah satu fokus saya dan menarik perhatian saya untuk melakukan penelitian di sini. Nah, kemudian tadi kita udah bahas tentang startupnya, overview gimana model bisnisnya, kemudian bagaimana pendanaan dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke fraud dan shenanigans-nya. Nah, yang pertama saya akan bahas fraud-nya dulu nih. Nah, fraud ini, teori fraud itu sebenarnya udah ada dan mulai berkembang itu dari tahun 1950. Yang mencetuskan itu Cressey di Fraud Triangle. Nah, saya juga yakin Bapak dan Ibu pasti sudah sangat familiar dengan teori Fraud Triangle. Nah, bahkan ACFE sendiri juga udah membagi fraud ke dalam 3 jenis, yaitu ada korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Nah, ini sebelumnya saya juga udah pernah melakukan penelitian di tahun 2018, barengan sama dosen-dosen di Brawijaya juga. Di sana kami menemukan bahwa fraud itu sebenarnya seolah seperti fenomena iceberg. Jadi fenomena iceberg itu di mana 10% fraud yang kita lihat sekarang, misalnya kayak kita tahu nih ada berita fraud gitu kan, itu tuh hanya 10% aja yang kelihatan, yang ketahuan tuh cuma 10%, tapi 90%-nya lagi itu masih tersembunyi di balik permukaan. Kayak kalau menurut saya, dari pandangan saya, melihat misalnya ada kasus fraudnya bansos gitu ya, jadi yang kelihatan itu sebenarnya cuma ujung pucuknya aja, Bapak dan Ibu. Hanya 10% aja yang kelihatan dan terungkap nih sekarang. Dan masih ada lagi sebenarnya 90%-nya lagi itu masih rahasia yang kita masih belum tahu. Sebenarnya itu kira-kira gimana. Dan saya juga yakin yang namanya fraud itu nggak cuma satu yang mereka lakukan oleh si pelaku tersebut. Misalnya pelaku hanya melakukan manipulasi laporan keuangan. Nggak cuma itu saya yakin. Pasti ada yang mereka tutupi sehingga mereka mau melakukan manipulasi laporan keuangan tersebut. Karena kayak misalnya orang-orang korupsi gitu ya, kayak pimpinan perusahaan ngambil sedikit buat dia. Nah, tanpa sadar juga sebenarnya kan dia bisa aja nyuruh manajemen buat ya udah manipulasi aja kalau nggak ada bukti dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu sangat kompleks. Jadi nggak cuma satu jenis aja, bahkan fraud itu sebenarnya dari satu jenis akan merambat ke fraud-fraud yang lainnya. Jadi mungkin kemungkinan semua pelaku fraud itu pasti melakukan fraud-fraud jenis lainnya. Ada korupsinya juga, ada penyalahgunaan asetnya juga, ada manipulasi laporan keuangannya juga. Ini dari beberapa kali penelitian yang saya pernah lakukan juga bareng dengan dosen di Brawijaya, kira-kira bisa disimpulkan seperti itu. Cuman kita masih butuh penelitian-penelitian lanjutan lagi untuk bisa mengembangkan yang lainnya. Oke. Nah, itu tadi fenomena iceberg. Kemudian saya akan cerita ke perkembangan teori fraud. Jadi yang pertama itu pasti adalah fraud triangle, yang kalau saya nggak salah ini tahun 1958 si Cressey menemukan bahwa fraud dapat terjadi didasarkan oleh 3 faktor. Yang pertama rasionalisasi, karena yang namanya pelaku pasti akan merasionalisasikan apa yang dia lakukan. Dia akan menganggap fraud yang dia lakukan itu ya rasional. Itu benar, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan spekulasinya dia. Kemudian pasti ada motivasi, di mana tentunya ada dorongan, kenapa dia bisa melakukan fraud tersebut. Entah itu karena dia mungkin kesulitan keuangan, atau dia pengen hidup bermewah-mewah, itu pasti ada motivasinya. Kemudian yang ketiga ada kesempatan. Jadi ada peluang nih untuk dia bisa melakukan fraud tersebut.
Makanya ada yang bilang di satu quotes, kalau misalnya kita nggak mau terjebak di dalam kesempatan fraud, maka kita harus menghilangkan kesempatan itu untuk orang-orang yang mungkin bisa melakukan fraud tersebut. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya. Ini yang terbaru yang saya ambil adalah The Fraud Hexagon. Jadi ini yang paling baru di tahun 2016 ditemukan oleh si Vocinas. Jadi setelah yang tadi fraud triangle itu sebenarnya ada fraud diamond juga yang ditemukan oleh Wolf and Hermanson di tahun 2004. Kemudian ada fraud pentagon juga ditemukan oleh Crow Horwath di tahun 2011, dan kemudian yang terakhir yang ini, fraud hexagon. Tapi saya akan lebih cerita ke fraud hexagonnya, karena memang based on research saya juga saya ambil dari sini, saya tarik garisnya dari teori ini. Nah, maka sesuai dengan perkembangan penelitian, untuk merumuskan shenanigans fraud tadi, saya pakai yang ini, the fraud hexagon. Di sini ada stimulus, ada ego, tentu saja orang-orang yang melakukan fraud itu pasti ada egonya masing-masing kenapa dia melakukan itu, rasionalisasi tetap ada, kesempatan juga pasti ada, kolusi, ini kerjasama atau memiliki hubungan-hubungan lain ya dengan seseorang yang mungkin lebih berkuasa biasanya, kemudian kapabilitas. Nah, di sini yang membuat saya juga ingin membuktikan sebenarnya apakah orang-orang yang melakukan fraud ini justru orang-orang yang capable, yang punya kapabilitas. Nah, ini akhirnya dibuktikan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Oke, kemudian, nah kita masuk ke shenanigans. Tadi kita udah bahas tentang teorinya fraud itu seperti apa perkembangannya gitu. Nah, sebenarnya shenanigans ini apa sih gitu kan? Karena banyak juga nih yang bertanya-tanya shenanigans itu apa. Oke, kalau merujuk dari Oxford Dictionary, shenanigans ini merupakan secret or dishonest activity or maneuvering. Jadi lebih ke perbuatan rahasia, aktivitas yang tidak jujur, dan cara memanuver. Ini dari Oxford Dictionary. Nah, tapi menurut Skillet tahun 2012, jadi ini juga ada bukunya, Skillet itu bilang bahwa shenanigans ini merupakan gimmick atau cara yang dilakukan untuk melancarkan suatu manipulasi atau kegiatan yang mengandung unsur fraud. Jadi lebih ke caranya orang-orang bisa melakukan fraud itu dengan cara apa? Gimmick yang mereka buat itu bagaimana? Ini menurut Skillet, dan Skillet ini juga punya buku judulnya Financial Shenanigans, dan itu dijelaskan tentang sebenarnya lebih ke manipulasi laporan keuangan. Nah, kemudian ini dalam Financial Shenanigans, yang di bukunya Skillet tahun 2012, terdapat ukuran yang digunakan sebagai indikasi awal untuk financial shenanigans yang lebih ke arah manipulasi laporan keuangan. Jadi ada beberapa shenanigans yang bisa dilakukan oleh pelaku untuk dia memanipulasi laporan keuangan. Nah, kita bisa lihat itu dari pertumbuhan yang rendah ataupun negatif dari arus kas masuk untuk kegiatan operasional, tapi laba bersihnya mengalami peningkatan. Kemudian kita juga bisa lihat dari laporan keuangan apakah pertumbuhan penjualan tahunannya tinggi, tapi malah diikuti dengan pertumbuhan perusahaan yang rendah atau negatif. Kemudian pertumbuhan piutang yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan, pertumbuhan persediaan yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan juga. Kemudian ada penurunan laba kotor yang rendah atau yang paling tinggi, peningkatan yang signifikan dari aset tidak berwujud, dan tingginya nilai pendapatan tangguhan. Jadi kita bisa lihat dan bisa mencurigai itu di laporan keuangan. Kalau mungkin kira-kira kita curiga nih ada manipulasi di dalam laporan keuangan. Karena memang shenanigans ini sebenarnya sering juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu ya. Jadi contohnya kayak kemarin saya sempat discuss sama dosen saya juga, yang kebetulan beliau adalah partner PwC. Beliau sedang melakukan audit di tahun lalu untuk perusahaan terbuka, dan ternyata beliau bilang ada indikasi financial shenanigans yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena di situ shenanigans yang mereka lakukan adalah dengan mengakui beban, padahal nih bebannya ini cuma untuk 1 triwulan,
tapi dibuat mereka itu untuk 1 tahun periode. Jadi mereka tuh punya beban 1 miliar selama 1 triwulan. Cuman mereka itu membuat beban 1 miliar ini tuh selama 1 tahun. Nah, akhirnya karena dosen saya tersebut akhirnya mencurigai ada laporan keuangan yang seperti itu yang nggak sesuai. Dia mencurigai ada shenanigans dan ternyata benar. Jadi dosen saya diminta untuk menutupi kejadian itu dan ya sudah memberikan opini yang sesuai, wajar tanpa pengecualian. Tapi di situ dosen saya nggak mau. Dia bilang kalau memang ini mau dilanjutkan, saya akan tetap mengeluarkan opini saya tidak wajar atau saya lebih baik mundur dari proses audit ini gitu. Jadi pada akhirnya yang diambil beliau adalah beliau mundur karena manajemen perusahaan, CEO perusahaan tidak setuju dengan apa yang mau dilakukan oleh partner PwC tersebut. Gitu. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya ini di financial shenanigans ini untuk case-case-nya itu sebenarnya kita juga udah sering dengar ya kalau ada case-case terkait dengan manipulasi laporan keuangan dan itu memang berkaitan dengan financial shenanigans sebenarnya. Contohnya kayak Garuda ini juga udah sering banget dijadiin fenomena-fenomena di kasus-kasus penelitian gitu ya terkait dengan overstate pendapatannya mereka bahwa mereka itu mengakui piutang PT Mahatma yang merupakan anak perusahaan mereka itu sebagai pendapatan. Kemudian ada juga ini Hansen, ini juga baru ketahuan, PT Hansen International ini baru ketahuan kalau saya nggak salah di 2020-2021 kemarin. Nah, ketahuannya itu di laporan keuangan mereka di Desember 2016. Ternyata perusahaan properti tersebut ada di dalam laporan keuangan itu ada overstate pendapatan sebesar 613 miliar. Nah, mereka mengakui pendapatan itu dengan metode akrual penuh, namun ternyata di CALK itu nggak ada pendapatan itu kan mereka bilangnya dari penjualan aset. Nah, tapi di CALK mereka itu nggak nyantumin ada perjanjian penjualan aset yang dilakukan. Jadi di sini akhirnya diadililah PT Hansen International dan kabar-kabarnya di 2021 itu mereka dikabarkan pilot. Saya juga nggak tahu nih kabar kelanjutannya seperti apa. Cuman yang kemarin saya baca di beritanya terakhir mereka itu dianggap pilot. Di BEI kode perusahaannya itu MYRX. Dan emang ketika saya lihat juga laporan keuangannya, itu pendapatannya mereka dari tahun 2015 ke 2016, itu peningkatannya itu cukup signifikan sekali. Bahkan kalau dirasiokan, itu tuh nggak masuk akal gitu. Jadi disitulah ada financial shenanigans yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ini. Nah, kemudian tadi udah bahas kasus di startup, itu kira-kira ada kasus kecurangan yang gimana untuk di crowdfunding. Kemudian kita juga tadi udah bahas financial shenanigans, atau shenanigans itu sebenarnya apa, munculnya dari financial shenanigans, terus ada perusahaan-perusahaan yang terjebak di financial shenanigans, tadi kita udah bahas, sekarang kita masuk ke fraud case di startup, yang emang ini sebenarnya paling baru, kasusnya baru kejadian kemarin. Nah, ini ada salah satu startup Theranos, ini dari Amerika, jadi CEO-nya itu Elizabeth Holmes, dia itu merupakan salah satu mahasiswa Harvard kalau nggak salah saya. Nah, dia merupakan satu perusahaan startup yang dia bergerak di bidang kesehatan. Jadi mereka ini punya inovasi terbaru untuk bisa memeriksa penyakit menular cuman dari setetes darah. Jadi mereka itu menjual alat serupa jarum suntik, kemudian bisa pakai sarung tangan juga. Jadi inovasinya mereka itu luar biasa sehingga memang menarik perhatian investor. Nah, karena kalau dibandingkan dengan jasa konsultasi dan pemeriksaan lab dokter, Theranos ini membandrol layanannya itu relatif terjangkau.
Jadi kayak misalnya analisis hemoglobin itu cuma dihargai dengan $1,63 gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin kalau di dokter, dari lab itu lebih mahal. Tapi mereka bisa nih punya inovasi untuk melakukan tes kesehatan hanya dengan setetes darah, dan dia itu menciptakan penutup lengan atau sarung tangan yang bisa mengambil sampel darah itu untuk mengecek atau memeriksa penyakit menular. Namun ternyata mereka ini hanyalah janji palsu yang mereka lakukan. Dan mereka itu juga memalsukan paten. Ternyata patennya itu bukan punya dia, tapi punya perusahaan yang lain gitu. Dan mereka itu melakukan hal-hal tersebut. Sehingga di sini shenanigans, yang artinya adalah gimmick atau cara yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka agar si Theranos ini menjadi perusahaan startup yang besar dan bisa bergerak di bidang kesehatan dengan cukup luar biasa. Dia melakukan janji-janji palsu dan pemalsuan paten. Itu shenanigans yang dilakukan oleh Theranos. Nah, kemudian kasus yang kedua, ini juga baru, ini ada Tokopedia. Jadi shenanigans yang dilakukan adalah penyalahgunaan diskon. Ini juga baru dilakukan dan ini dilakukan oleh pegawai Tokopedia sendiri. Karena di bulan Agustus itu kan banyak sekali diskon-diskon yang luar biasa gitu. Nah, ternyata pegawainya Tokopedia ini dari 1 juta produk di Tokopedia yang didiskon, 49 buah produk itu dibeli oleh pegawai Tokopedia tapi dengan cara yang tidak benar. Nah, jadi ini tuh merupakan satu bentuk fraud yang dilakukan, dan caranya atau shenanigans-nya adalah dengan menyalahgunakan diskon tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal Tokopedia, saya juga punya pengalaman. Dulu teman saya di startup, beliau juga pernah membuat alarm Tokopedia itu sampai bunyi gara-gara program cashback. Jadi dulu tuh kan cashback-nya tuh banyak sekali ya dari Tokopedia. Itu cara mereka membakar uang itu tadi. Nah, jadi ceritanya teman saya ini punya satu toko di Tokopedia, tapi cuman untuk jualan kartu apa sih namanya yang buat kalau orang-orang tuh suka sama pemain basket itu kayak ada kartnya gitu kan. Dia cuman jualan itu. Nah, waktu Tokopedia punya cashback yang mau ada cashback besar-besaran, yang dilakukan teman saya adalah dia calling semua teman-temannya untuk pura-pura beli di toko dia. Jadi ada pembelian palsu di sana, dan dia juga mengirimkan mengirimkan barang palsu juga ke teman-temannya yang udah pesan itu dari amplop kosong, kemudian amplop yang isinya batu gitu ya, dikirim ke alamat-alamat mereka gitu, hanya untuk dapat cashback itu. Dan cashback yang dia dapatkan dari itu sampai 200 juta yang dia dapatin dari cashback Tokopedia. Dan itu penyalahgunaan yang dia lakukan. Itu shenanigans-nya dia gitu. Caranya dia untuk mendapatkan keuntungan itu melancarkan aksi manipulasinya dia dengan cara seperti itu. Awalnya nggak ketahuan di case pertama. Itu kenapa saya bilang padahal startup ini teknologinya tuh luar biasa, tapi ternyata bisa kecolongan. Nah, yang kedua, Tokopedia juga ngadain lagi kan, ada cashback juga. Teman saya ngelakuin hal yang sama. Dia melakukan lagi dong, karena kan dia merasa yang pertama nih udah berhasil gitu kan. Kenapa nggak coba lagi untuk mendapat yang lebih banyak gitu, keuntungan yang lebih besar. Nah, di situ karena dia sih ngomongnya dia gegabah. Maksudnya dia itu ngerasa dia itu waktu itu dia serakah aja nih di percobaan yang kedua. Makanya akhirnya ketahuan alarm Tokopedia bunyi, dia dipanggil ke Jakarta, dia harus mengembalikan seluruh cashback yang sudah dia dapatkan. Dan ini bukan pertama kali kasus fraud di startup itu menarik perhatian publik juga ya, untuk yang Tokopedia yang ada beritanya kemarin. Karena sebelumnya juga pernah dihebohkan dengan pemberitaan soal Grab yang melaporkan karyawannya melakukan internal fraud sampai 1 miliar. Ada juga penangkapan order fiktif Gojek atau kasus pesanan iPhone di Lazada yang ternyata ditukar sama sabun. Ini juga banyak sekali kasus-kasus seperti ini.